Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Kembali lagi di live Instagram Puskesmas Polowijen. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di live Instagram Puskesmas Polowijen. Kali ini bersama saya Yustifina Dianugrahani. Pada pagi hari ini kita nih temanya nih menarik banget buat para kaum hawa khususnya. Temanya yaitu tips kulit cantik dan sehat saat pandemi. Nah, yang lebih menarik lagi, pada live Instagram pada pagi hari ini, narasumber kita adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, dokter ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya, plus ada make up artisnya juga. Nah, nanti bagi para sobat sehat yang penasaran sama make up artisnya tuh kayak apa, langsung aja di follow Instagramnya Ira Hijab Wedding. Nah, sebelum kita undang, saya perkenalkan untuk narasumbernya pada pagi hari ini adalah Dokter Diah Ira Heriwati, spesialis kelamin dan kulit. Nah, langsung kita undang saja bersama kita Dokter Diah. Dokter Diah. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat dokter. Dokter gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sudah sehat ya. Kemarin saya sempat terkonfirm ya. Alhamdulillah kalau gitu. Dokter, sebelumnya saya perkenalan dulu ya dokter ke dokter. Mungkin kan kita belum pernah ketemu juga. Katanya tak kenal maka tak sayang ya dokter ya. Monggo, silakan. Saya Nadia dokter, saya petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Polowijen. Nah, pada pagi hari ini saya dokternya. Iya. Dokter, ini kan temanya ini menarik banget ya. Tips kulit cantik dan sehat saat pandemi. Ini kayaknya nanti banyak banget ini nanti yang akan nonton dan followernya kita kayaknya bakalan nambah ini dokter. Jadi memang sekarang karena pandemi ya, orang-orang pada banyak yang istilahnya takut ya datang ke klinik kecantikan seperti itu. Jadi gimana caranya kita ini tetap merawat kulit supaya nanti itu kulitnya tetap terjaga meskipun kita di rumah, banyak di rumah saja. Sebaiknya sih emang di rumah saja ya, kalau memang nggak ada kegiatan-kegiatan yang urgent untuk keluar rumah, itu memang di rumah saja. Banyak kok yang bisa dilakukan, hal-hal yang bisa dilakukan sendiri, itu banyak yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, dokter kalau gitu nggak usah panjang-panjang lebar, saya ngasih pembukanya langsung aja waktu dan tempat. Saya persilakan buat dokter untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih Mbak Nadia, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Diah Ira Heriwati. Kalau sekarang tuh spesialisnya bukan kulit dan kelamin ya, untuk belakangnya tuh, tapi dermatovenerologi. Jadi emang yang terbaru itu. Cuman orang-orang memang masih banyak mengenalnya sebagai spesialis kulit dan kelamin. Saya biasanya dipanggil Dokter Ira, sehari-hari saya dipanggil Dokter Ira. Jadi kalau ketemu sama saya, manggilnya Dokter Diah, saya tidak akan noleh. Karena emang terbiasa dengan nama Ira. Pagi ini saya akan menjelaskan beberapa tips yang bisa sahabat-sahabat lakukan, apa yang bisa kita lakukan di rumah selama pandemi ini. Yang jelas selama pandemi ini sebaiknya memang tetap kita harus bisa menjaga kulit kita ya. Karena kulit ini kan investasi kita, menjaga kulit juga salah satu bentuk rasa bersyukur kita sama Allah itu juga ya. Yang bisa kita lakukan selama pandemi ini adalah yang pertama, tidur cukup. Jadi jangan mentang-mentang pandemi kemudian sering bergadang karena main game lah, karena nonton drama Korea lah, seperti itu. Karena tidur yang cukup itu juga akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Yang kita ketahui, proses regenerasi kulit itu paling bagus di malam hari, terutama di jam 10 sampai jam 2 pagi, dan kita harus dalam posisi deep sleep. Deep sleep itu benar-benar tidur yang hilang. Jadi bukan yang masih awal-awal tidur. Jadi bisa diperkirakan jam berapa saya harus tidur supaya di antara jam itu kita sudah dalam posisi deep sleep.
Kenapa? Karena waktu kita tidur itu hormon stres kita juga akan turun. Jadi untuk sobat-sobat yang ada masalah dengan jerawat seperti itu, nah itu berfungsi sekali. Dia mempunyai banyak manfaat kalau kita tidurnya cukup, karena itu akan memperbaiki proses perbaikan kulitnya. Kalaupun ada masalah dengan aging pun dia juga akan memperbaiki kulit kita kalau tidur kita cukup. Terus yang kedua adalah olahraga secara teratur. Jadi meskipun kita pandemi itu nggak ada sebenarnya alasan untuk kita nggak berolahraga. Kalau kita nggak bisa outdoor, kita bisa olahraga indoor. Minimal 30 menit, minimal seminggu 2 kali. Itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kenapa? Karena olahraga ini akan meningkatkan sirkulasi oksigen. Dia juga akan meningkatkan sirkulasi oksigen ke dalam wajah kita, ke dalam kulit kita. Jadi dia akan memperbaiki tekstur, dia akan memperbaiki kolagen, dia akan memperbaiki konsistensi kulit kita. Kemudian yang berikutnya adalah banyak minum air putih ya, tidak berwarna ya, bukan air berwarna. Jadi biasanya kalau pasien-pasien datang ke saya, gimana air Mbak? Putih. Iya, bukan air berwarna ya. Jadi biasanya pasien-pasien tuh, dok saya minumnya cukup. Saya mesti nanyanya berwarna apa enggak? Berwarna dok, kalau berwarna kan berarti ada gulanya di dalam air itu. Sedang kita tahu sendiri, gula ini tidak baik untuk kesehatan kulit kita kalau terlalu banyak ya. Jadi kita tetap harus membatasi asupan gula yang masuk ke dalam kulit kita. Jadi proses menghidrasi kulit itu juga akan mempengaruhi tekstur kulit kita. Jadi dia akan mencegah kulit kita gampang berkerut, kemudian dia akan mencegah kulit kita tidak kering. Kalau kulit kita kering itu akan banyak masalah yang timbul seperti iritasi, gampang iritasi, terus kemudian mengelupas kulitnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah pembersihkan kulit. Jadi karena kita pandemi, kemudian kita di rumah, itu biasanya orang akan lebih malas untuk membersihkan kulit. Karena ngerasa, saya nggak kemana-mana kok, saya nggak keluar, saya nggak ketemu sama kotoran seperti itu. Tapi jangan salah, di rumah pun kita juga ketemu dengan debu. Tetap aja pembersihan kulit minimal 2 kali sehari, itu dibutuhkan untuk membantu melepaskan kulit kita dari tumpukan kotoran. Karena kalau ada sumbatan ataupun tumpukan kotoran, dia akan mempengaruhi regenerasi kulit kita. Dia akan mempengaruhi proses perbaikan kulit kita. Jadi dia memperpanjang waktu timbulnya sel kulit baru di kulit kita. Nah, itu akan menyebabkan proses aging-nya itu lebih cepat terjadi. Biasanya tuh si pasien, dok kulit saya ini berminyak, tapi kerasanya kering. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa dia ada penumpukan sel kulit mati di kulitnya. Itu gampangnya seperti itu. Rasanya kayak berminyak dok, tapi kalau dipegang kok kering ya dok. Nah itu berarti sudah ada sesuatu di kulitnya, ada sesuatu yang memang harus dibenerin, gampangnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemakaian tirai sinar matahari atau sunscreen. Jangan dilupakan. Iya, betul. Meskipun di rumah saja, saya yakin setiap rumah itu ada jendelanya, ada kacanya. Nggak mungkin rumah kita ini benar-benar tertutup semuanya. Jadi meskipun kita di rumah aja, frekuensi kita untuk ketemu sama matahari tetap ada. Karena matahari bisa masuk lewat jendela, lewat kaca, dia mantul lewat lantai kita. Nah, kalau kita nggak pakai sunscreen selama di rumah, apalagi untuk sobat-sobat yang sudah ada masalah flek ataupun ada masalah-masalah dengan kulitnya, pasti akan lebih bermasalah nantinya. Jadi ada beberapa pasien, dok saya tuh belum ada selama pandemi, tapi flek saya kok tambah tebel ya dok. Itu banyak banget yang kemarin datang ke saya selama pandemi seperti ini. Ya itu tadi, karena memang tidak memakai sunscreen di waktu mereka di rumah, karena perkiraan mereka saya tidak kemana-mana kok dok, saya di rumah aja, tapi ternyata kan memang fleknya kayak tambah banyak. Jangan lupa, biasanya meskipun di rumah kan masih ketemu sama kompor juga, masih masak juga. Nah itu juga sebaiknya juga kita memakai sunscreen untuk melindungi kulit kita.
Pengaruh banget, karena itu salah satu faktor yang bisa menimbulkan flek juga. Ada banyak sih sebenarnya faktornya, cuman faktor yang gampang, yang paling banyak itu juga karena itu, yang tidak disadari sama si pasien, sama si orang yang timbul fleknya itu tadi. Terus kemudian pemakaian pelembab. Jangan lupa, apalagi kita pakai masker ya. Kita ini kan sekarang wajib pakai masker kemana-mana. Bahkan sekarang sudah ada klaster keluarga. Jadi sebaiknya rasa nggak enak badan, meskipun di rumah saja tetap pakai masker karena kita harus melindungi orang lain ya. Jadi pemakaian masker ini kalau saya bilang untuk mencegah terjadinya jerawat karena masker, salah satunya adalah pemakaian pelembab yang tepat ya untuk kulit kita. Jadi harus tahu dulu tipe kulitnya. Nggak bisa asal pakai pelembab sebenarnya, kecuali kalau pelembab itu adalah pelembab-pelembab yang untuk sakit ya, dalam arti untuk pasien-pasien dermatitis atau apa itu bisa dipakai. Tapi kalau mau beli pelembab yang banyak dijual di jual bebas, itu emang harus tahu dulu tipe kulitnya. Sebenarnya gampang banget sih kalau mau tahu tipe kulit, kita kan tinggal membagi aja kulit kita bagian T sama U ya. Kita bisa apa namanya menilai apa sebenarnya kulit kita apa sih gitu. Dalam kondisi yang bersih, kulit kita bersih, kalau nggak yakin ini kering, ini normal apa berminyak sih, pakai aja kertas minyak, tempelkan aja di bagian T, kemudian di bagian U. Kalau memang sudah ada minyaknya, itu biasanya kulitnya berminyak. Tapi kalau nggak terlalu berminyak, bisa normal, bisa juga kering. Kalau kering itu biasanya kulitnya itu lebih kayak apa ya, ada sedikit keriput-keriput sama sering banget dia ada pengelupasan-pengelupasan halus gitu, seperti itu. Kulit kering itu biasanya kalau dibandingin sama umur yang sama, dia lebih banyak timbul kerutnya dibandingkan sama tipe kulit yang berminyak. Jadi kalau masih bingung aku ini berminyak apa kering sih, coba aja sama temen yang seusia. Oh, kok dia nggak ada kerutnya, biasanya di bawah mata terutama paling seringnya. Kok dia ini aku kok sudah mulai timbul ya, bisa jadi kulitnya karena terlalu kering. Tapi banyak sih faktornya, bukan hanya tipe kulit aja kalau kerut itu ya. Kalau tipe kombinasi itu T-nya biasanya berminyak, U-nya itu yang normal ataupun kering. Banyak itu memang tipe kombinasi, dan tipe berminyak sama tipe kombinasi yang paling banyak. Untuk tipe normal tuh jarang banget, karena itu merupakan suatu anugerah ya kalau punya tipe kulit normal. Karena enak banget, dia tanpa masalah, tapi dia tetap bagus, tetap kenyal, terus porinya biasanya nggak terlalu besar. Oh ya, kalau tipe berminyak itu biasanya porinya besar, ditandai dengan porinya besar, terus kemudian dia itu lebih sering jerawatan sih kalau tipe berminyak ini, kecuali kalau emang hormonal ya. Kalau sudah usia-usia hormonal, meskipun tipe kering, tipe berminyak, itu akan timbul masalah jerawat untuk remaja seperti itu ya. Nah, pelembab ini disesuaikan dengan tipe kulitnya. Kalau meskipun ada biasanya pasien nanya, dok saya ini kulitnya berminyak, masih butuh pelembab? Masih banget. Jadi apapun jenis kulitnya itu sebaiknya memang kalau untuk pemakaian masker yang memang kita pakai untuk sehari-hari itu sebaiknya memang dilandasi dulu dengan pelembab. Nah, untuk pelembab tipe berminyak itu biasanya bentuknya gel. Karena dia lebih nyaman untuk tipe kulit yang berminyak. Kalau yang untuk tipe kering itu biasanya bentuknya krim, lebih creamy. Jadi dia yang lebih untuk mengcover untuk melindungi kulit kita. Jadi si pelembab ini sebenarnya adalah barrier atau pelindung kulit kita sebelum dia ketemu sama si lapisan maskernya. Jadi banyak juga pasien-pasien yang alergi dengan masker, kemudian jadinya jerawat itu juga banyak di masa pandemi seperti ini. Tapi apapun itu, kalau saya sih tetap utamakan maskernya daripada wajahnya dulu ya. Karena nanti setelah pandemi bisa kita betulin gitu loh wajahnya tuh. Apapun bentuk masalahnya nanti setelah pandemi itu masih bisa. Meskipun nanti itu jerawat, bopeng atau apa itu bisa untuk kita perbaiki. Tapi kalau kemudian nggak pakai masker, kemudian kita sampai terinfeksi si virus ini, nah itu bisa lebih panjang urusannya. Nih, pemakaian krim malam. Kalau saya pribadi, saya selalu menyarankan pasien saya untuk tetap memakai krim malam, apalagi kalau memang ada masalah di kulitnya.
Kalau si pasien ini memang basicnya adalah sudah berjerawat dari sononya, sebelum pandemi ini memang sudah berjerawat, ya tetap harus dipakai krim malamnya. Karena kalau enggak ya tambah ambiar nanti jerawatnya. Terus kemudian kalau dia tuh memang sudah ada fleknya, ya tetap harus dipakai krim malamnya, karena nanti pasti akan tambah tebel itu si fleknya. Si flek ini, jadi sebenarnya kalau ada yang nanya, flek ini bisa sembuh nggak sih? Bisa, tapi dia akan balik lagi. Jadi dia akan menghilang untuk sementara waktu, tapi Ya. kemudian dia akan, ya betul, dia bisa mengalami balik lagi karena memang si melanin, ada MS, melanin stimulating hormone itu dia sudah kandung tinggi untuk beberapa orang yang timbul flek. Nah, si MSH ini akan gampang terstimulasi oleh banyak hal gitu kan ya. Jadi Dok, kemarin flek saya hilang, tapi kok sekarang timbul lagi? Iya, berarti ada sesuatu yang memicu. Bisa karena stres, bisa karena paparan sinar matahari, bisa karena paparan kompor, banyak hal yang memacu. Paling banyak sih karena stres, karena si pasien nggak ngerasa. Saya nggak Betul itu, kemana-mana, Dok. Dok. Saya nggak ke pantai, nggak kemana. Pertanyaannya, kemarin ada kerjaan yang sampai menyita pikiran nggak? Iya, Dok. Ya sudah, itu karena penyebabnya si MSH-nya jadinya aktif lagi. Seperti itu. Pemakaian krim malam ini wajib kalau saya bilang ya, karena saya seperti yang saya jelaskan tadi, stimulasi kulit itu paling bagus di malam hari, terutama waktu kita deep sleep. Jadi kalau dibantu dengan pemakaian krim malam, itu kulitnya akan lebih bagus, akan terjadi eksfoliasi secara mikro setiap harinya. Jadi tetap bagus gampangannya, meskipun nanti pandemi tetap cantik. Kan Iya, kalau pandemi Dok. bisa ngeksis kayak gini ya Mbak ya, tetap live-live kayak gini ya. Terus Makanya, kemudian Dok. ada masalah, ya monggo bisa segera dikonsultasikan. Biasanya untuk kami, para spesialis dermatovenerologi atau spesialis kulit dan kelamin, itu akan membuka berbagai konsultasi online, asal bisa lewat video call, bisa lewat WA, gambar, video seperti itu. Karena memang kita asal fotonya bagus ya, dan nggak pakai beauty kamera, tolong. Kalau kemudian konsul ke saya, kemudian fotonya pakai beauty kamera, aduh apa yang mau saya analisa gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi rasanya tuh, terus ini saya mau analisa, terus saya Jadi butuh lihat realnya. Ya, seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan ya kalau untuk apa tipsnya, tips kulit selama pandemi ini. Terus bisa juga dibantu dengan suplemen-suplemen ya, karena kan biasanya kalau pandemi ini vitamin C ya yang masuk ya, vitamin C, vitamin D itu kan untuk pencegahan. Beberapa orang itu kan juga mereka mengkonsumsi, itu bagus juga sih sebenarnya, karena vitamin D itu kan antiinflamasi juga. Jadi kalau dia memang dasarnya ada alergi, pasti biasanya lebih turun untuk reaksi alerginya. Kalau vitamin C kan dia memang sudah terbukti dia punya efek untuk mensintesa kolagen, dia punya efek untuk mencerahkan kulit juga, dia menghambat stimulasi si hormon melanin itu juga. Tapi ya harus sesuai dengan dosis, jangan kemudian ngawur karena karena pandemi dan juga pengen kulitnya bagus, dosisnya tinggi, yang ada nanti malah gastritis ya, mahnya malah semakin hebat. Itu sih yang oh, bisa saya jelaskan. iya, dokter. Ini kayaknya kalau penjelasan tuh mungkin banyak orang yang sudah tahu tentang harus menjaga tidurnya, kemudian olahraga teratur. Nah, tapi itu yang belum bisa dilaksanakan secara teratur. Kayaknya sih seperti itu, dokter. Nah, Ya, me- betul. Karena mungkin ngerasa kalau saya besok WFH kok nggak ada kerjaan, jadi tidurnya ya, kemudian malam karena ngegame, karena nerusin drakornya kurang satu episode nih emang. Bayangin nah, kalau itu ya. ya. Nah, biasanya juga nih dokter, uh, kayaknya para sobat sehat tuh juga lebih cenderung kayaknya kayak tidur sehat, kayak olahraga teratur itu cuman mungkin berpengaruh berapa persen untuk kesehatan di kulit sih dokter. Kebanyakan sih kayaknya kayak gitu. Gimana dokter kayak gitu tuh? Yang betul itu pengaruh banget apa enggak dokter?
Kalau tidur pengaruh banget, Mbak. Jadi itu sudah terbukti sama pasien-pasien saya dengan jerawat ya, terutama pasien-pasien mahasiswa yang kemudian mereka tuh berjerawat hebat waktu mereka kekejar deadline skripsi. Itu kan Oh mereka ya. tidurnya cuma terbalik ya, maksudnya malam mereka nggak tidur, siang mereka baru bisa tidur. Mereka ngomong, dok saya tidurnya lama kok dok 8 jam. Mesti saya tanya, jam berapa tidurnya? Rata-rata mereka tidur tuh setelah subuh, biasanya seperti itu. Ya nggak ngefek juga, karena kita butuhnya adalah di jam 10 sampai jam 2 pagi. Di situ kita butuhnya, karena di jam 8, jam 10 sampai jam 2 pagi itu proses si perbaikan tuh di situ paling optimal. Kalau tidurnya sudah melewati itu ya sudah, apa yang mau diharapkan? Nggak akan ada perbaikan di kulitnya. Dan itu ngefek banget untuk pasien-pasien saya yang berjerawat, kemudian dia memperbaiki pola tidurnya tetap dengan yang dulunya dia tuh sudah dengan pemakaian skincare atau pemakaian krim-krim nggak membaik, tapi begitu dia memperbaiki tidurnya, itu signifikan sekali perubahan dengan jerawatnya. Oh ya, ada lagi Mbak, ini pengaturan konsumsi makanan. Jadi selama pandemi ini, ya betul. Selama pandemi ini kurangi juga konsumsi makanan yang berkarbohidrat, yang bergula. Biasanya kita kan sering ngemil ya Mbak, seneng ngemil tuh. Kemudian kita seneng yang apa boba-boba kayak gitu-gitu lah ya, minuman-minuman yang minuman-minuman yang bergula gitu kan ya. Nah itu sebaiknya dikurangi karena kalau si pasien ini memang cenderung gampang berjerawat, itu akan memicu jerawatnya lebih hebat, akan lebih keluar jerawatnya itu. Tapi begitu makanan itu mereka kurangi, itu jerawatnya juga akan membaik. Kita tahu sendiri gula itu dia akan mengikat kolagen sebenarnya. Jadi kalau kolagen kita terikat, yang ada kulit kita akan gampang mengalami penuaan dini. Ya betul, boba emang enak. Saya dulu juga suka boba. Iya, memang enak katanya seperti itu. Saya dulu juga suka boba, tapi kemudian setelah saya mengurangi boba, alhamdulillah badan nggak terlalu gampang capek-capek. Kerasa ya, mungkin karena usia juga saya. Dokter bisa aja. Dokter, mungkin ada beberapa lagi yang mau disampaikan? Karena ini kayaknya banyak pertanyaan yang ngantri, dokter. Kalau saya sih itu ya mungkin yang nggak disadari ya tadi itu tidur, makan, kemudian membersihkan. Yang paling sering kelewatan sama pasien karena mereka ngerasa fine-fine aja gitu. Terus kemudian membersihkan kulit gitu ya. Paling sering sih itu. Karena mereka ngerasa saya nggak keluar kok dok, saya di rumah aja nggak ketemu sama kotoran. Jadi ya saya nggak ngebersihin kulit seperti itu. Padahal itu efeknya luar biasa kalau untuk ke kulit bagi saya. Dan beberapa pengalaman pasien-pasien. Oh iya. Dokter, kalau gitu ini langsung saya bacakan untuk pertanyaannya. Nggak apa-apa ya dokter ya? Kayaknya pertanyaannya banyak banget ini. Oke, Oke. silakan. Satu-satu ya. Doakan saya bisa jawab ya Mbak. Apa dokter? Dokter, ini untuk pertanyaan yang pertama dulu ya dokter ya. Monggo. Sekarang dok, ini tadi kan dokter juga bilang kalau di masa pandemi akhirnya banyak yang takut datang ke klinik kecantikan atau skincare-nya. Nah, selama wabah ini, facial di klinik kecantikan itu aman atau enggak? Kira-kira dokter, itu pertanyaan pertama. Sepengetahuan saya Mbak, kalau klinik kecantikan itu dokternya emang berkompeten, biasanya kita akan benar-benar memperhatikan proses pensterilan ruangan, proses pengaturan jarak pasien, proses pemakaian alat-alat, itu akan kita perhatikan sekali. Bahkan di klinik-klinik kecantikan itu sekarang sudah banyak di beberapa bed kita paling dikasih HEPA filter. Jadi untuk untuk menyamankan si pasien ya. Kemudian proses desinfektan di UV segala macam itu biasanya sudah dilakukan karena memang biasanya kan memang kalau orang yang datang ke klinik kecantikan itu bukan orang yang sakit kan ya. Tapi yang serem adalah kalau mereka ini OTG namanya seperti itu. Kalau datang ke puskesmas kan emang benar orang yang sakit. Jadi emang lebih kelihatan lah ya gampangannya si orang-orang yang dengan
ini jangan-jangan si confirm nih, si positif nih, gampangnya seperti itu. Kalau dikit-dikit kan nggak kelihatan karena emang mereka nggak kelihatan sakit, tapi yang kita takutkan adalah pasien-pasien yang OTG tadi. Jadi tetap standarnya kalau emang klinik kecantikan itu sudah terstandarisasi dengan dokter-dokter yang berkompeten, kita akan benar-benar memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Karena kita juga mau melindungi diri kita sendiri ya Mbak, nggak mungkin kita juga apa namanya itu, pasti kita juga nakes juga, pasti juga takut lah ya hal yang seperti itu kalau kita ngawur ya makanya. Kalau dibilang aman atau enggak, cari klinik kecantikan yang berkompeten. Insya Allah dia akan aman. Jadi segala macam persiapannya dia akan mempersiapkan. Biasanya ada kayak di bednya tuh kita kasih kayak apa sih sheet yang memang itu disposable sheet ya, disposable sheet satu pasien satu orang, terus alat-alatnya satu pasien satu orang, kemudian jaraknya kita atur, kita ada HEPA filternya. Di semua klinik saya ada seperti itu. Sebelum masuk ada standarnya, dia harus mengisi dulu form apakah ada keluhan nyeri telan lah, rada tenggorokan lah, karena memang sekarang kalau suhu aku bilang nggak bisa dipakai sebagai patokan ya untuk si COVID ini, lebih ke arah kayak nggak nyaman di tenggorokan. Rata-rata kalau yang confirm memang ada rasa nggak nyaman di tenggorokan itu rata-rata ada sama anosmia yang paling banyak itu kan ya sekarang itu kan ya. Jadi kalau suhu itu ya kalau emang dia sempat demam ya ada, tapi kalau aku bilang sedikit sekali yang dia sempat demam seperti itu. Oh iya. Berarti kita harus pilih tempat atau klinik kecantikan yang memang screening untuk OTG-OTG-nya atau yang datang ke klinik itu bagus gitu ya dokter ya? Ya, betul. Biar lebih betul. aman seperti itu. Ya. Ya. Nah, dokter, ini ada pertanyaan lagi yang kedua dokter. Dok, kulit cantik dan sehat itu apa harus perawatan khusus seperti ke klinik kecantikan atau pakai skincare khusus dari dokter? Menurut dokter gimana nih? Jadi kalau tergantung masalahnya, kalau kulitnya nggak bermasalah atau dia kulitnya normal-normal aja, silahkan kalau mau pakai skincare yang dijual bebas, asal berpom ya. Jadi jangan beli yang kemudian maaf ya, krim-krim abal-abal yang lewat online atau apa itu kalau saya sama sekali tidak menyarankan karena itu sedikit berbahaya ya untuk kulit sobat-sobat semuanya. Karena banyak yang datang ke saya, dia beli krim-krim online, kemudian timbul masalah-masalah di kulitnya itu dandani apa sih, memperbaiki kulitnya itu jauh lebih susah daripada memutihkannya gitu kan ya. Kalau sudah jatuh ke rusak tuh jauh lebih susah untuk memperbaikinya. Jadi kalau nggak ada masalah silahkan kalau mau beli skincare yang dijual bebas. Tapi skincare yang dijual bebas itu biasanya kandungan konsentrasinya itu jauh di bawah kebutuhan kulit kita. Kenapa kok jauh di bawah kebutuhan kulit kita? Karena nggak diawasi. Jadi kalau dia sesuai dengan kebutuhan kulit kita, kalau ada apa-apa mau kemana, kan seperti itu bingungnya. Nah, tapi kalau sudah ada masalah kulitnya, sudah timbul jerawat, timbul flek, penuaan dini, atau hal-hal yang memang harus kita secara cepat ya untuk kita perbaiki ya, sebaiknya sih datang ke dokter, kemudian dilakukan analisa yang tepat, diberikan skincare yang tepat seperti itu. Nah, ini dokter, ini kayaknya hampir saya alami sendiri juga, atau ada teman-teman saya yang saya lihat juga nih dokter, mulai usia remaja saat ini udah banyak yang pakai skincare ya dokter ya, padahal permasalahan wajahnya itu belum sampai yang kayak edgy, kayak yang berjerawat sekali atau yang macam-macam ya dokter ya, karena emang masih belum bermake up kayak gitu. Nah, tapi seiring dengan kayak tren ikut-ikut temennya mungkin dokter ya, akhirnya pengen pakai skincare yang khusus dari dokter, datang ke klinik. Nah, kemudian habis gitu lihat temennya lebih bagus lagi, kualitasnya, pindah dokter lagi atau pindah klinik lagi. Itu kayaknya jadi tren banget dari dokter. Terus sampai beberapa kali, padahal sebenarnya gimana ya dokter ya? Kalau saya lihat sih udah cukup baik kulitnya itu. Cuman kayak biasanya kalau anak zaman sekarang kurang putih atau kurang bercahaya atau apa kayak gitu, itu gimana dokter? Sebenarnya pengaruh.
Jadi kalau kurang bercahaya sebenarnya gampang, Mbak ya, tinggal bawa lampu aja taruh di bawahnya wajah. Ya. Ya sebenarnya kalau saya bilang sih korban iklan ya Mbak ya, korban karena kan semua iklan-iklan kita ini kan kulit cantik, putih, bersih, bersinar gitu kan ya. Padahal enggak juga. Asal kita tuh nggak ada masalah, kulit kita ini sehat, kemudian kenyal, terus proses penuaan itu nggak jalan, ya sudah. Kalau memang kodratnya kulit kita ini gelap, ya disyukuri aja. Alhamdulillah nggak ada jerawat, alhamdulillah nggak timbul kerut yang apa dini, alhamdulillah nggak keluar flek. Kalau kulitnya tuh gelap, kemudian dia tuh berusaha memutihkan, memakai krim-krim yang saya bilang tadi, yang dijual bebas tadi itu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Yang ada kalau dia apa kulitnya sensitif, saya juga nggak tahu sih kandungannya apa. Terus kemudian dia tuh alergi sama kandungannya, jadinya merah, kemudian terjadi post inflamasi hiperpigmentasi. Jadi terjadi flek akibat inflamasi, akibat radang. Nah, itu juga akan jadi masalah nanti, akan timbul masalah baru yang tadinya tuh kulitnya nggak kenapa-kenapa, jadinya belang belonteng gitu kan ya, karena terjadi PIH tadi, si post inflamasi tadi. Jadi kalau kulitnya nggak ada masalah, silahkan sih. Saya tuh kalau mau pakai skincare yang dijual bebas tuh silahkan, ada banyak kan sekarang serum atau apa itu silahkan. Saya nggak akan nggak, saya tuh bukan yang nggak boleh harus pakai dokter seperti ini, enggak juga, karena saya tuh sudah di dunia kecantikan mulai 2010. Jadi saya lulus spesialis kulit itu 2009, saya 2010 sudah nyemplung ke dunia kecantikan. Jadi insya Allah sudah paham lah dengan tabiatnya orang-orang, sudah paham dengan apa namanya trennya orang-orang juga yang datang pertama, dok saya mau jerawat saya hilang, saya nggak mau putih. Oke, betul, jerawatnya hilang sih pasien ini. Ternyata dia nyoba ke yang lain yang katanya lebih memutihkan. Nanti kemudian balik lagi, dok jadinya berflek lah, kemarin kemana? Alamiah ya Mbak, jadi semua orang pasti akan menginginkan yang jauh lebih baik untuk dirinya sendiri, tapi ya tadi harus hati-hati, harus tahu kondisi kulitnya juga, harus tahu kapan harus stop, harus tahu kapan harus berhenti, harus tahu kapan sih kulitku ini sudah maksimalnya, seperti itu. Ada juga orang yang wajahnya itu emang jauh lebih besar daripada badannya. Saya salah satunya. Itu biasanya kalau orang-orang dengan riwayat alergi yang kuat. Jadi, halo Mon. Sorry ya Mbak, nyapa temen gue, dia PKK Hits di Jakarta nih. Jadi, apa namanya, kalau kulitnya sudah maksimal ya sudah, jangan diterus-teruskan, tinggal dipertahankan aja. Itu dokter, ada efek sampingnya nggak sih sering berganti-ganti skincare atau dari dokter lain ke dokter lainnya? Kalau efek samping sih tergantung kandungannya ya Mbak. Kalau kandungannya dia berganti-ganti tapi tetap sama. Sebenarnya kan prinsipnya tuh tiap dokter tuh pasti punya kandungan yang sama ya. Cuman ada beda, tambahin sedikit, tambahin sedikit. Kalau kalau dia tuh kandungannya masih mirip-mirip, insya Allah enggak lah ya. Tapi kalau dia sudah yang kandungannya ada ditambah sesuatu yang memang wow gitu. Nah, itu baru nanti akan timbul masalah. Lebih gampang iritasi, kemudian karena kan biasanya kalau kita ke satu dokter tuh kan kita sudah paham ada dosis yang harus kita naikkan, ada dosis yang harus kita maintenance untuk si pasien ini, seperti itu kan ya enggak. Begitu dia pindah dokter, si dokter ini nggak ngerti, tembak lah karena dia ngomong saya sudah ke dokter ini. Nah, tapi dia nggak ngerti riwayatnya si pasien ini kulitnya sebenarnya adalah sensitif, gambarnya seperti itu. Begitu dia datang dengan pikiran, oh dia sudah pakai skincare lama nih, nah kemudian dosisnya komunikasi yang tinggi. Itu jadi masalah nanti. Kritis ya dokter ya. Betul. Dokter, ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya pertanyaannya banyak banget. Dokter, nggak apa-apa ya dokter ya. Ini dokter mau make up. Ini ada pertanyaan lagi. Dokter, amankah memberi vitamin kulit wajah dengan menggunakan masker buah-buahan yang dihaluskan? Nah, jika aman, yang paling bagus untuk kulit berjerawat itu buah apa ya dokter ya? Masker buah apa yang paling baik?
Kalau saya pribadi sih nggak pernah ya nyoba masker ke kulit karena buah itu kan tetap aja dia ada enzimnya ya, ada apa sih? Kalau orang Jawa mah tuh apa sih Mbak? Mbak telutuh itu apa ya? Apa sih? Apa itu eh ya? Telutuh itu apa kalau kalau bahasa Indonesia itu yang biasa Getah dok. kita betul. Ah, biasa terlalu Jawa nih. Nah, si getah ini seringnya bikin alergi Mbak untuk ke wajah gitu loh. Jadi kalau emang mau coba masker-masker buah ke wajah, jangan langsung templok ke wajah. Taruh di belakangnya telinga dulu untuk beberapa saat, bisa malam hari taruh di belakang telinga. Kalau nggak ada reaksi alergi, berarti insya Allah dia aman. Tapi kalau kemudian di belakang telinga, kemudian dia ada rasa gatel, ada rasa ada merah atau di situ, ya jangan dipakai, jangan diteruskan. Iya, makasih ya Lian getah. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak pernah sih pakai masker-masker dari buah-buahan langsung karena ya tadi takutnya kita ada alergi sama si getah-getahnya. Cuman kalau mau pakai masker-masker dijual bebas tuh banyak kok sheet mask yang sudah gampangnya dia sudah teruji ya, kandungannya dia sudah jelas, berapa persennya dia udah jelas. Silahkan pakai itu nggak masalah kalau saya. Udah banyak sheet mask yang ada dijual bebas yang ada di supermarket tuh boleh. Mau dipakai setiap minggu juga boleh. Asal tidak ada rasa tercep-tercep, tidak ada rasa gatel waktu dipakai, tidak ada rasa perih waktu dipakai. Kalau waktu pakai ada rasa seperti itu, ya jangan diteruskan. Nanti karena dibilangin sama yang jual nggak apa-apa, karena itu efek awal, please deh. Habis kalau ada apa-apa, si penjual nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Pastikan cari dokter untuk memperbaikinya. Dokter. Dokter kayaknya ya seputar permasalahan kesehatan wajah itu pasti wanita tuh gitu-gitu aja ya dokter ya. Pasti dokter juga sudah sering banget untuk ya pasti pasiennya mintanya yang neko-neko pokoknya dia yang paling cantik. Intinya seperti itu ya dokter ya. Karena memang sudah alamiahnya perempuan ya Mbak. Cowok juga banyak Iya. kok sekarang kayak gitu. Jadi sudah emang jadi Iya, trennya masyarakat sih karena kan emang tapi sekarang sudah mulai berubah Mbak. Kalau dulu kan pasien-pasien itu banyak putih, tapi kalau sekarang mereka sudah beralih mintanya itu adalah sehat dan glowing. Trennya sekarang mintanya glowing kalau sekarang itu. untuk pertanyaan dari para sobat sehat itu aja mungkin sebelum saya tutup karena ini waktunya hampir 1 jam ya dokter ya. Kalau live Instagram tuh 1 jam nanti dia akan mati sendiri ya dokter ya. Iya, iya. Ini ada lagi nggak pertanyaan, Mbak? Apa dokter Iya, ini? ada lagi nih. Mungkin Ada lagi nih yang bisa kebal nggak dengan skincare tertentu? Kebal bisa juga sih. Jadi kalau si skincare tertentunya itu kemudian dosisnya tuh jauh di bawah kebutuhan kulitnya dan dia sudah terbiasa dengan pemakaian skincare dengan dosis yang lebih tinggi, ya pasti nggak akan ngangkat kalau dia pakai skincare itu. Jadi emang tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya sih. Terus kayak lagi Mbak, bagaimana cara menjaga kesehatan kulit tangan yang sering mengelupas karena sering cuci tangan? Ini permasalahan saya juga nih. Tangan saya juga sensitif banget. Begitu saya aktif kembali kemarin, sudah langsung. Jadi gampangannya adalah tiap kali bawa pelembab kemana-mana, wajib itu ya. Setelah cuci tangan, pakai sabun, pakai pelembab. Jadi jangan jadikan nggak ada sih Mbak, mau pelembab bayi pun silakan. Kalau saya pokoknya dia pelembab ya. Karena nggak ada alasan dok, karena tangan saya ini sensitif, saya malas cuci tangan. Aduh jangan deh, sebaiknya tetap. Terus kalau memang kulitnya itu sensitif, kurangi pemakaian hand sanitizer. Jadi kalau saya lebih senang bawa aja sabun bayi, nggak apa-apa. Yang penting kan dia berbusa, dia bisa untuk mecah si dinding virusnya kan. Jadi kalau memang kulitnya sensitif, bawa aja sabun bayi kemana-mana, begitu nemu air, silakan cuci tangan, setelah cuci tangan, pakailah pelembab. Itu sih kalau tips dari saya supaya nggak nemen-nemen hancurnya tangan ini. Oh iya dokter. Dokter berarti saya ada dokter SPKK Malang nih Mbak, ngehits juga nih. Delia kah dokter? Nah, monggo nanti bisa kapan-kapan live sama Dokter Delia nih, dokter ngehits dari Malang. Ya, di kelas ya. Berarti kunci, iya,
tips kulit cantik dan sehat untuk saat pandemi itu sebenarnya cuma 3 aja ya dokter ya, kalau saya ambil kesimpulan, yaitu tidur cukup, olahraga teratur, sama minum air putih, jangan air Jadi yang berwarna. ya, semua orang bisa melakukannya, itu sih yang paling dasarnya. Jadi semua orang pasti bisa melakukannya. Jadi nggak ada alasan yang apa namanya yang nggak mungkin, nggak bisa saya ngelakuin itu. Nggak bisa, semua orang bisa melakukannya. Tinggal minum air putih, bukan berwarna, malah nggak, istilahnya nggak mengeluarkan dana ya, cuman air putih tanpa berwarna. Kecuali kalau berwarna kan malah kita keluar uang ya untuk gulanya itu. Iya dokter. Dokter, mungkin pesan-kesan terakhirnya sebelum kita pisah nih dokter, apa dokter? Mungkin yang mau disampaikan untuk para sobat sehat? Pesan saya adalah untuk sekarang ini COVID masih luar biasa ya. Semua rumah sakit rujukan COVID di Surabaya, Malang pun juga sepertinya ya, kita full. Kemudian yang nggak terdeteksi itu jauh lebih banyak pasti di masyarakat, yang mereka cuma ngerasa aku nggak apa-apa kok, cuman tenggorokanku aja yang rasanya kering. Aku kemarin kayak gitu, saya emang nggak ada rasa apa-apa, cuman tenggorokanku emang nggak enak, kemudian ada rasa berlendir, dan aku nggak ada demam. Ternyata kan begitu di swab positif. Jadi saya yakin di masyarakat tuh masih banyak seperti itu. Jadi kalau ada ngerasa hal yang seperti itu tadi, silahkan, kalaupun takut swab atau apa, silahkan isolasi mandiri dulu. Jadi jangan dolim ke orang lain, jangan kemudian karena seperti itu kita kemana, kita kelayapan, kita keluyuran. Terus yang kedua, meskipun di rumah aja, tetap harus jaga kesehatan kulit, tetap minum yang banyak, tetap olahraga, karena apa namanya, supaya nggak cuma wajah aja sih, sebenarnya harus dijaga seluruh kulit kita juga tetap harus dijaga. Kemudian kalau memang ada masalah kulit, silakan berobat, silakan datang, atau silakan konsultasi, bisa lewat online ke dokter spesialis kulit dan kelamin dimanapun. Itu biasanya mereka menerima konsultasi online, karena sekarang itu si COVID ini juga sudah mulai timbul penampakan di kulit juga gitu kan. Jadi sekarang dokter kulit pun anamnesanya juga mengarah-arah ke sana. Jadi bukan cuma kulitnya aja di anamnesa, tetap ada anamnesa ke sana juga. Tetap sehat, tetap jalankan protokol 5M, terus kemudian banyak berdoa sih, kalau saya bilang kencengin doa itu yang paling utama kalau seperti ini ya, karena emang Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan kita mau sehat, kita mau sakit, seperti itu. Tetap bahagia. Pikiran positif ya. Biar nggak stres, betul. Betul. Biar nggak stres. Jadi emang benar, pikiran positif itu emang paling penting. Dia untuk kulit juga oke, untuk imunitas juga oke. Jadi kalau memang nggak perlu dipikirin, ya sudah, tinggalin aja dulu. Dokter, kalau gitu terima kasih banyak buat waktunya. Ya Mbak Nadia, terima kasih banyak buat waktunya. Saya sudah diundang. Salam buat Dokter Mika ya. Dokter, semoga sehat selalu juga. Dokter, amin, sebelum amin. kita salam bareng saya dokter ya. Ini ada salam bermas yang paling biasanya sering kita lakukan di puskesmas dokter. Nanti ada gerakannya. Ketika saya salam bermas, dokter ikutin gerakan saya ya. Boleh. Tenang ini. Kalau saya bilang salam bermas, jawabannya adalah sehat, bugar, produktif, ceria. Gitu aja dokter. Oh iya. Sehat, bugar, produktif, ceria. Iya. Oke. Salam bermas, sehat, bugar, produktif, ceria. Dokter, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya dokter ya, mudah-mudahan ya dokter. Senang banget diundang seperti ini. Mungkin lain waktu bisa masalah make up, monggo silahkan. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat sehat semuanya, mungkin itu tadi yang belum sempat nonton live Instagramnya Puskesmas Polowijen pada hari Jumat ini, nanti bisa ditonton di YouTube ya. Kemudian terima kasih juga yang kepada yang udah bertanya, mungkin nanti di lain waktu juga bisa bertanya lagi dengan tema-tema dan materi yang berbeda. Nah,
Sebelum saya tutup, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan atau yang kita bagikan pada pagi hari ini bermanfaat buat sobat sehat semuanya. Nah, mudah-mudahan tema-tema selanjutnya nanti juga lebih menarik daripada hari ini. Nah, untuk sobat sehat, jangan lupa tetap pantengin tiap hari Jumat live Instagramnya Puskesmas Polowijen. Nah, kalau misalnya ketinggalan juga bisa lihat di YouTube channelnya Puskesmas Polowijen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. dokter. Ya, selamat siang, selamat pagi. Ya, pagi, dokter. Monggo, monggo.